Assalamualaikum Indonesia. Berikut ini adalah jagoan masing-masing brand smartphone untuk bertarung di segmen kelas menengah yang saat ini menjadi segmen yang sangat ketat. Yang pertama ada produk Poco, yakni Poco X6 Pro. Seperti halnya Poco X5 Pro, Poco X6 Pro masih tetap berfokus pada aspek performa. Jika Poco X5 Pro bikin gempar dengan penggunaan prosesor Snapdragon 778G termurah, kini Poco X6 Pro justru beralih kepada produk besutan MediaTek. Namun jangan khawatir karena prosesor yang digunakan adalah produk yang baru diperkenalkan oleh MediaTek, yakni Dimensity 8300 Ultra. SoC yang sudah terbuat dengan proses fabrikasi 4nm TSMC. Menggunakan satu core basis Cortex A715 dengan speed 3,35 GHz, kemudian 3 core yang juga basis Cortex A715 dengan speed 3,2 GHz, serta 4 core lainnya basis Cortex A510 dengan speed 2,2 GHz. Urusan grafis terdapat GPU Mali G615MJ6. Diklaim skor Antutunya sanggup tembus hingga nyaris 1,5 juta poin. Nah, selain dapur pacu, Poco X6 Pro juga menghadirkan kualitas layar yang lebih baik. Tetap ditampilkan dalam gaya dot display dengan bezel yang sangat tipis dan simetris di seluruh sisi. Panelnya berjenis OLED dengan luas mencapai 6,67 inci beresolusi 1,5K yang kini sudah semakin umum digunakan. Selain telah mendukung refresh rate yang mencapai 120 Hz dan brightness hingga 1800 nit 12 bit, sensor fingerprintnya pun kini sudah ditempatkan di dalam layar. Bicara mengenai tampilan belakang, Poco X6 Pro mengadaptasi tampilan belakang dari Xiaomi Mix Fold 3. Modul kamera berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang besar, tempat menyematkan 3 lensa kamera dan LED flash. Desain kamera ini juga mirip dengan Xiaomi 14 series dengan tambahan sentuhan aksen blok besar khas Poco. Di bagian daya, Poco X6 Pro dibekali baterai berkapasitas mencapai 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian berdaya maksimal hingga 67 Watt. Nah, yang mungkin tak memiliki peningkatan signifikan adalah bagian kamera. Poco X6 Pro tetap dibekali dengan konfigurasi 3 kamera belakang. Kamera utamanya memiliki resolusi sebesar 64 MP, sensor OmniVision OV64B. Kamera ini sudah dibekali dengan stabilisasi berbasis OIS. Kamera lainnya masih tetap sama, yakni kamera ultrawide legendaris beresolusi 8 MP dan kamera makro beresolusi 2 MP. Sementara kamera depannya beresolusi 16 MP. Kamera ini telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30 fps untuk kamera belakang dan 1080p 60 fps untuk kamera depan. Poco X6 Pro tentunya tetap mempertahankan fitur andalannya seperti disematkannya dual speaker stereo, ada NFC, jack audio dan ear blaster, serta sertifikat tahan air IP54. Yang kedua masih dari Xiaomi, ada Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. Salah satu yang paling menyita perhatian tentu saja adalah upgrade yang signifikan pada aspek desainnya, terutama pada bagian depan. Smartphone ini memang tetap menyajikan gaya lubang kecil di bagian tengah atas, namun spesialnya Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus kini menyajikan lengkungan di sisi kanan kiri yang membuatnya tampak lebih mewah. Ini sekaligus menjadikannya sebagai smartphone pertama di seri ini yang mengusung layar lengkung. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus menggunakan panel berkelas berjenis OLED yang memiliki bezel tipis di seluruh sisi. Layarnya membentang seluas 6,67 inci beresolusi 1,5K dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Menariknya lagi, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus juga menggunakan teknologi fingerprint di dalam layar. Begitu pula pada bagian belakang yang dibuat melengkung di sisi kanan kiri. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus tampil mewah dengan penggunaan bahan kulit sintetis dengan variasi warna yang elegan. Warna-warna ini dipisahkan oleh garis-garis yang simetris. Xiaomi juga memberikan alternatif warna yang lebih sederhana, yakni warna hitam dan putih. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus menyajikan konsep modul kamera frameless atau tanpa modul kamera khusus dan hanya lensa kameranya saja yang nampak timbul. Disusun secara zigzag serta dilengkapi dengan LED flash dan branding Redmi. Nah, selain tampilan sebagai varian tertinggi, aspek yang juga menyita perhatian adalah dapur pacunya. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus diotaki oleh prosesor kelas menengah dari MediaTek, yakni Dimensity 7200 Ultra. Prosesor yang sudah terbuat dengan fabrikasi 4nm TSMC generasi kedua yang cukup powerful di kelasnya.
Di sektor kamera, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus kembali dibekali dengan kamera utama beresolusi super besar mencapai 200 megapiksel yang juga menggunakan sensor Samsung HP3. Kamera ini tentunya sudah dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS. Untuk kamera lainnya masih tetap sama, yakni kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Kemudian di bagian daya, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus memiliki kapasitas baterai yang lebih kecil mencapai 5000 mAh, namun dengan teknologi pengisian ulang berdaya maksimal lebih tinggi mencapai 120 Watt. Fitur lain seperti dual speaker stereo, NFC, jack audio, dan ear blaster, serta yang paling spesial, smartphone ini telah dibekali dengan sertifikasi IP68, pertama di seri ini. Yang ketiga ada Realme 12 Pro Plus. Salah satu aspek yang paling dipromosikan oleh Realme 12 Pro Plus ini adalah kamera. Yap, konfigurasi kamera yang dibawa oleh Realme 12 Pro Plus sangat menjanjikan. Smartphone ini tetap mengusung konfigurasi 3 kamera belakang dengan kamera yang kini paling diunggulkan dan tak dimiliki oleh kompetitor sekelasnya adalah kamera telefoto. Kamera ini menggunakan sistem periskop dengan kemampuan 3 kali optical zoom yang sangat pas untuk kebutuhan potret. Sensor yang digunakan juga nggak nanggung, yakni OmniVision OV64P dengan resolusinya yang mencapai 64 megapiksel dan bahkan sudah dilengkapi dengan stabilisasi OIS. Kamera utama Realme 12 Pro Plus juga nggak kaleng-kaleng dengan resolusinya yang mencapai 50 megapiksel menggunakan sensor kelas atas pula, yakni Sony IMX890. Sensor yang sering digunakan pada smartphone kelas atas. Kamera ini tentunya telah dilengkapi dengan stabilisasi OIS. Namun yang disayangkan justru adalah kamera ultrawide-nya yang masih beresolusi 8 megapiksel saja. Sementara untuk kamera depannya juga tetap beresolusi 32 megapiksel. Nah, selain kamera, bagian yang juga menjadi kekuatan utama dari Realme 12 Pro Plus ini adalah desain back covernya. Realme 12 Pro Plus memang membawa bahasa desain yang tak jauh berbeda dengan Realme 11 Pro Plus. Menyajikan modul kamera berupa lingkaran besar yang ditempatkan simetris di bagian tengah atas. Bentuk yang kini sudah semakin umum digunakan terutama pada segmen kelas atas. Terdapat 3 lensa kamera, LED flash, dan sensor lainnya, serta terdapat pula aksen garis-garis beraturan di dalamnya dan aksen persegi gerigi yang mengelilinginya. Back cover Realme 12 Pro Plus terbuat dari bahan kulit sintetis dengan sejumlah aksen jahitan yang semakin mempertegas kesan mewahnya. Apalagi Realme 12 Pro Plus sukses bekerja sama dengan produsen jam tangan premium Rolex yang membuatnya berkonsep senada dengan produk jam tangan mahal tersebut. Sementara di bagian depan, Realme 12 Pro Plus tetap menyajikan lengkungan di sisi kanan kiri yang tentu saja membuatnya tampak mewah. Panelnya berjenis OLED dengan luas mencapai 6,7 inci beresolusi Full HD Plus dengan sajian lubang kecil di bagian tengah atas. Selain telah mendukung refresh rate layar mencapai 120 Hz, sensor fingerprint-nya pun telah ditempatkan di dalam layar. Kemudian beralih pada bagian dapur pacu, Realme 12 Pro Plus menggunakan prosesor Qualcomm yang masih jarang digunakan, yakni Snapdragon 7S Gen 2, SoC yang juga digunakan oleh kompetitornya Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G maupun Poco X6 5G. SoC yang kali ini terbuat dengan fabrikasi 4 nanometer Samsung. Namanya mungkin memang terasa aneh karena tidak ada generasi pertama yang mendapat label huruf S pada Snapdragon 7 series. Hanya ada Snapdragon 7 Gen 1 dan Snapdragon 7 Plus Gen 2. Label huruf S bisa jadi adalah simbol spesifikasi yang disederhanakan. CPU SoC ini memiliki 4 core dengan clock speed 2,4 GHz untuk kinerja yang menggunakan basis Cortex A78 dan 4 core lainnya dengan clock speed 1,95 GHz untuk efisiensi yang menggunakan Cortex A55. Sementara GPU-nya menggunakan Adreno 710. Berikut ini adalah perbandingannya dengan Snapdragon 7 Gen 1 dan Snapdragon 7 Plus Gen 2. Kemudian pada bagian daya, Realme 12 Pro Plus tetap dibekali dengan baterai berkapasitas mencapai 5000 mAh, namun teknologi pengisian cepatnya justru menurun menjadi berdaya maksimal 67 Watt saja. Realme 12 Pro Plus juga dilengkapi dengan dual speaker stereo, NFC, meski sayang sekali jack audio tak turut disematkan. Menariknya, smartphone ini kini telah memiliki sertifikasi IP65. Yang keempat ada Oppo Reno 11 5G.
Smartphone ini menyajikan sejumlah pembaruan daripada generasi sebelumnya. Seperti tampilan back cover, Oppo Reno 11 5G tetap memberikan lengkungan di sisi kanan kiri. Finishingnya kini tampak lebih sederhana dengan dua pilihan warna. Pembeda lain yang tentu saja banyak mendapat cemoohan adalah modul kameranya yang meski tetap berbentuk oval, namun kini penempatan lensanya lebih asimetris dan bagian hitam hanya terletak pada bagian lensa ini. Sementara bagian lain warnanya menyesuaikan dengan warna back cover. Sementara di bagian depan, Oppo Reno 11 5G membawa gaya pansel display dengan sebuah lubang kecil di bagian tengah atas. Layar ini memiliki bagian curve atau dibuat melengkung di sisi kanan kiri yang tentu saja membuatnya berasa lebih mewah. Panelnya berjenis AMOLED dengan luas mencapai 6,7 inci beresolusi Full HD+ dan sudah mendukung refresh rate layar mencapai 120 Hz. Sensor fingerprint-nya pun ditempatkan di dalamnya. Kemudian di sektor dapur pacu, Oppo Reno 11 5G kembali menggunakan produk MediaTek namun yang lebih rendah, yakni Dimensity 7050. Prosesor yang sudah sangat kencang untuk kelas harganya. Kamera Oppo Reno 11 5G juga tetap berjumlah 3 dengan kamera utama beresolusi 50 MP menggunakan sensor baru Sony Lithium 600. Kamera ini juga tetap dilengkapi dengan OIS. Selanjutnya kamera lain adalah kamera ultrawide beresolusi 8 MP dan terdapat kamera telefoto yang memiliki kemampuan 2 kali optical zoom beresolusi 32 MP. Sementara kamera depannya beresolusi 32 MP. Kamera ini telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30 fps. Baterainya memiliki kapasitas di angka 5000 mAh lengkap dengan teknologi pengisian berdaya maksimal hingga 67 Watt. Begitu pula dengan dihadirkannya dual speaker stereo, terdapat NFC dan ear blaster, namun sayang jack audio tetap tak disematkan. Yang terakhir ada Vivo V30 5G. Vivo V30 5G menyajikan sejumlah hal menarik. Seperti tampilan, Vivo V30 5G menyajikan back cover yang tetap dibuat melengkung di sisi kanan kiri sehingga membuatnya nyaman saat digenggam. Finishingnya dibuat matte dengan efek aksen lengkungan-lengkungan serta butiran-butiran halus. Terdapat pembaruan pada bentuk modul kamera Vivo V30 5G yang kini ukurannya lebih kecil. Terdapat dua bagian berbentuk persegi. Pada bagian hitam merupakan tempat menyematkan lensa kamera, sementara bagian bawah merupakan tempat LED flash yang mengelilinginya. Fungsi LED ini masih sama dengan Vivo V29 5G, namun dengan jumlah yang kini lebih besar. Back cover ini tentu saja telah terbuat dari bahan kaca. Selanjutnya pada bagian depan, Vivo V30 5G masih menyajikan tampilan maupun spesifikasi yang nyaris identik dengan Vivo V29 5G. Menampilkan gaya lubang kecil di bagian tengah atas dan spesialnya layar ini dibuat melengkung di sisi kanan kiri yang tentu saja membuatnya tampak lebih mewah. Luasnya mencapai 6,78 inci dengan panel berjenis AMOLED beresolusi 1,5K, brightness hingga 2800 nits, HDR10+ dan juga sudah mendukung refresh rate layar mencapai 120 Hz. Untuk sensor fingerprint-nya tetap disematkan di bagian layar. Kemudian urusan kamera, Vivo sedikit memberikan pembaruan. Vivo V30 5G hanya mengusung konfigurasi dua kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 50 MP dengan menggunakan sensor baru OmniVision OV50e. Ini merupakan salah satu sensor kelas atas. Kamera ini tentu saja telah dibekali dengan stabilisasi berbasis OIS. Sementara kamera lainnya adalah kamera ultrawide beresolusi 50 MP sensor Samsung GN1. Kemudian untuk kebutuhan selfie di bagian lubang tadi, Vivo V30 5G kembali mengusung kamera beresolusi 50 MP autofocus dengan menggunakan sensor sejuta umat Samsung GN1. Kamera Vivo V30 5G ini telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30 fps. Ini tentu saja dipengaruhi oleh dapur pacu yang digunakan. Terdapat perubahan menarik di sini. Vivo V30 5G kembali menggunakan produk baru besutan Qualcomm, yakni Snapdragon 7 Gen 3. Chipset ini dimanufaktur dengan proses 4 nanometer TSMC. Qualcomm mengklaim bahwa chipset baru ini punya performa 15% lebih kencang, CPU lebih cepat 50%, dan 20% lebih hemat daya dibandingkan dengan Snapdragon 7 Gen 1. Chipset ini hadir dengan menggunakan 1 inti performa tinggi dengan frekuensi 2,63 GHz basis Cortex A715, kemudian 3 inti performa tinggi dengan frekuensi 2,4 GHz yang juga basis Cortex A715.
dan 4 inti efisiensi core basis Cortex A510 dengan speed 1,8 GHz. Sementara GPU-nya menggunakan Adreno 720 dan telah dilengkapi dengan Snapdragon Super Resolusi AI Upscaling untuk gaming. Meski begitu, Snapdragon 7 Gen 3 ini masih berada satu kelas di bawah Snapdragon 7 Plus Gen 2. Peningkatan juga disajikan pada bagian daya. Vivo V30 5G kini dibekali dengan baterai berkapasitas lebih besar mencapai 5000 mAh, namun Vivo V30 5G tetap memiliki teknologi pengisian cepat berdaya maksimal hingga 80 Watt. Kemudian di bagian speaker, lagi-lagi Vivo V30 5G masih tetap dibekali dengan single speaker saja, dan smartphone ini juga tetap dibekali dengan jack audio. Meski begitu, NFC dan sertifikat IP54 masih tetap dipertahankan. Baiklah, demikian sejumlah smartphone jagoan dari masing-masing brand smartphone untuk bertarung di segmen kelas menengah. Untuk harga resminya silahkan cek pada kolom deskripsi. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Kira-kira smartphone manakah yang paling kalian sukai? Langsung tulis saja di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.